Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini di SD Negeri 2 Balung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Kita mulai membuka media pembelajaran matematika kelas 4. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Oke ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, aku nak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku nak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita sebagai warga negara, kita harus menanamkan semangat disiplin, mandiri, kerja keras, dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, kita biasakan kegiatan literasi ya. Kegiatan literasi itu adalah kegiatan membaca sebelum pembelajaran dimulai. Nah, membaca itu tujuannya untuk menambah wawasan kita ya, dan menambah pengetahuan. Kita bisa mengambil buku-buku yang sudah ada di perpustakaan sekolah kita masing-masing. Kita biasakan ya kegiatan literasi itu selama 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, marilah kita belajar tentang matematika. Nah, yang pertama itu tentang pecahan. Bilangan pecahan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh pertanyaan terkait dengan bilangan pecahan. Yang pertama, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Yang kedua, apakah artinya dua pecahan yang memiliki nilai yang sama? Nah, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo anak-anak, di kelas 3 kamu sudah mempelajari tentang pecahan bukan? Nah, sekarang mengawali kelas 4, kita akan mulai mempelajari pecahan senilai. Kelas 3 kamu sudah mempelajari Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pecahan senilai. Coba perhatikan gambar lingkaran berikut ini ya.
Lingkaran ini akan ibu potong atau ibu bagi menjadi dua bagian sama besar. Bagian satunya akan ibu arsir. Berapa bagian yang diarsir? Berapa coba? Ya, satu bagian dari dua bagian. Kita tulis bentuk pecahannya ya, atau sering kita sebut 1/2. 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Nah, sekarang ibu akan membelah lagi lingkaran ini menjadi 4 bagian. Coba perhatikan. Ibu akan membelah lagi. Sekarang bagian yang diarsir itu menjadi berapa bagian ya? Coba perhatikan. Sekarang ya menjadi 2/4 bagian atau 2 bagian dari 4 bagian. Ya, menjadi. Nah, coba perhatikan gambar keduanya. 4 bagian. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa 1/2 itu sama besarnya dengan 2/4. Maka 1/2 bisa dikatakan senilai dengan 2/4. Sekarang kita coba belah lagi ya lingkarannya menjadi 8 bagian. Coba perhatikan. Nah, lingkarannya sudah terbagi menjadi 8 bagian. Coba kalian perhatikan berapa bagian yang diarsir. Nah, lingkarannya sudah terbagi menjadi 8 bagian. Ya, 4 bagian dari 8 bagian. Nah, sekarang coba bandingkan ketiga lingkaran tadi. Kita sudah membagi lingkarannya menjadi 2 bagian, 4 bagian, dan 8 bagian. Bagian yang diarsir sama besar kan? Meskipun bilangan pecahannya berbeda-beda. 1/2 dikatakan senilai dengan 2/4 dan senilai juga dengan 4/8. Bagaimana? Kalian sudah paham? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama, meskipun bilangan yang digunakan pada pecahan tersebut berbeda-beda. Nah, banyak pecahan senilai yang bisa kamu buat loh. Cara yang paling mudah adalah dengan cara mengalikan atau membagi dengan bilangan yang sama. Sekarang kita akan menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya, ibu punya pecahan nih. Pecahannya 1/3. Ayo kita cari pecahan senilainya. Caranya, kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 1/3 dikali kalian inginnya angka berapa? Angka 2 aja dulu ya, yang mudah. Nah, 1/3 dikali 2/2 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, kita sudah menemukan pecahan senilai dari 1/3, yaitu 2/6. Ayo kita coba soal selanjutnya. Selanjutnya ada 3/4. Nah, kalikan dengan bilangan yang sama, penyebutnya dan pembilangnya. Kalian bisa bebas menentukan angka berapa saja, mau 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Kita coba 3 ya. Kalian bisa bebas 3/4 berapa saja. dikali 2, 3 5 per 3 sama dengan Kita coba 3 ya. 3 dikali 3 3/4 9. 3 4 dikali 3 per hasilnya 12. Nah, 3 dikali inilah pecahan yang senilai dengan 3/4, yaitu 9 hasilnya per 12. 12. Nah, Mudah kan? inilah pecahan yang senilai dengan 3/4, yaitu 9 per Berikutnya, 12. mencari pecahan senilai dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Berapakah pecahan senilai dari 6/12? dengan bilangan yang sama? Nah, kita akan membagi pecahan ini dengan bilangan yang sama. Dari Nah, cara membaginya yaitu membagi dengan faktornya. Bisa kita membagi dengan angka 2 pecahan ini dengan atau dengan angka 3. cara membagi Kita coba bagi dengan angka 2 dulu ya. bisa membagi dengan 6/12 atau dengan angka dibagi 2/2. kita coba bagi dengan angka 2 6 dulu ya. dibagi 2, 6 dibagi 2 6/12 hasilnya 3. 12 2/2 dibagi 2 hasilnya adalah dibagi 2 6. 6 Nah, jadi 6/12 dibagi 2 senilai hasilnya adalah dengan 3/6. jadi Agar kalian lebih paham, cobalah cari pecahan senilai dari pecahan-pecahan berikut ini. 3/6. Agar kalian lebih paham, cobalah cari pecahan. Nah, itulah pembelajaran mengenai pecahan senilai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mengenai pecahan senilai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kalian sudah menyaksikan itu video tentang materi pecahan senilai. Nah, tadi ada tugas dan ada soal yang perlu kalian kerjakan ya, bisa dikerjakan sesuai dengan contoh yang tadi sudah diberikan. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Di sini ada sebuah bangun datar ya. Yang paling atas itu ada 2 bagian. Yang kedua di tengahnya itu, di bawahnya ada 3 bagian, dan yang di paling bawah itu ada 5 bagian. Nah, yang atas sudah dibagi menjadi 2, yang tengah dibagi menjadi 3, yang paling bawah dibagi menjadi 5. Nah, sebenarnya tadi itu merupakan satu bangun datar. Yang atas karena dibagi 2, jadi itu menjadi 1/2. Sedangkan yang tengah itu tadi sudah merupakan satu bangun datar dibagi menjadi 3, akhirnya menjadi 1/3. Sedangkan yang paling bawah itu merupakan satu bangun datar dibagi menjadi 5 bagian dan bisa disebut pecahan 1/5. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Ini ada sama ya, satu bangun datar. Seharusnya itu tadi hanya 1, tetapi dibagi menjadi 2. Yang satu diarsir, yang satu tidak. Nah, ini tadi 1 bagian, 1 bangun datar utuh dibagi menjadi 2 bagian. Ya, ini yang disebut dengan pecahan 1/2. Sedangkan yang ini ada sebuah contoh bangun lingkaran ya. Lingkaran penuh itu ada 1 utuh, kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yang diarsir ada berapa itu? Iya, yang diarsir ada 3. Nah, yang tidak diarsir 1, tetapi yang diarsir itu ditaruh di paling atas sebagai pembilang ya. Pecahannya dibagi menjadi 4, akhirnya menjadi 3/4 bagian.
Nah, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Yang A, dilihat ya, di situ tadi ada satu bangun datar yang utuh, kemudian dibagi menjadi 6 bagian. Akhirnya yang diarsir 4, angka yang diarsir 4 itu ditaruh sebelah atas, bagiannya itu ditulis di sebelah bawah. Akhirnya bentuk pecahan gambar di atas, ya gambar yang A itu ada 4/6. Sekarang diperhatikan yang B. Nah, di situ juga ada satu bangun datar yang utuh, kemudian dibagi-bagi menjadi 8 bagian. Yang diarsir warna biru itu ada 3, bagiannya ada 8. Akhirnya yang diarsir itu ditulis sebelah atas, bagiannya berapa banyaknya bagian ditulis sebelah bawah. Bentuk pecahan gambar yang B ini adalah 3/8. Nah, coba sekarang kita jawab bersama-sama ya. Yang A itu ada satu bangun datar persegi, kemudian dibagi menjadi 9 bagian. Yang diarsir ada berapa bagian itu? Iya, yang diarsir ada 5. Jumlah semua bagiannya ada 9. Akhirnya angka 5 ditaruh di sebelah atas, angka 9 ditaruh di sebelah bawah. Nah, yang A ini disebut dengan pecahan 5/9. Lanjut ke gambar yang B. Itu ada segi 6 yang dibagi menjadi 6 bagian. Sedangkan bagian yang diarsir ada 3. Jumlah bagiannya ada 6. Nah, yang 3 itu ditulis sebelah atas sebagai pembilang. Lalu yang bawah berapa banyaknya bagian ada 6. Yang B disebut pecahan 3/6. Nah, lanjutnya yang C ya. Coba kita lihat, di situ ada sebuah lingkaran. Yang diarsir kelihatannya hanya 1. Nah, itu coba kita hitung pecahannya ada berapa. Kalau yang 1 sudah diarsir begitu, berarti berapa banyak bagian pembagiannya itu? Iya, pembagiannya itu ada 4. Yang diarsir hanya 1. Akhirnya disebut dengan pecahan 1/4. Jadi kita harus tahu bukan 1/2. Semua bangun datar yang dibagi itu besarnya sama. Jadi di situ ada pecahan 1/4. Nah, apakah kalian pernah makan kue terang bulan? Nah, pasti sudah banyak yang pernah makan ya. Coba di sini kita lihat kue terang bulan yang pertama. Terang bulan itu bentuknya lingkaran ya. Di situ dibagi menjadi 8 bagian. Yang diarsir atau diberi warna coklat itu ada 4 bagian. Jadi yang arsir atau 4 yang diberi warna ditulis sebelah atas, jumlahnya bagian semua ada 8. Nah, kue terang bulan yang pertama ini disebut dengan pecahan 4/8. Sedangkan kue terang bulan yang kedua, satu lingkaran hanya dibagi menjadi 4. Nah, yang diberi warna coklat jumlahnya hanya 2. Jumlah semua bagiannya ada 4. Jadi ini yang diarsir atau diberi warna ditaruh sebelah atas, jumlahnya 2. Jumlah bagiannya ada 4. Nah, inilah kue terang bulan yang kedua disebut dengan pecahan 2/4. Ini yang diberi warna separuh di kue terang bulan yang pertama dengan kue terang bulan yang kedua jumlahnya sama atau besarnya sama. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai dari 4/8 sama dengan 2/4. Nah, mari kita buktikan ya untuk membuat pecahan. Langkah yang pertama, kita siapkan selembar kertas. Ini bisa kertas dari kertas origami itu untuk melipat. Yang kedua, nah kita tekuk menjadi 2 bagian yang sama besar. Langkah ketiga, di tengah tekukan kertas yang sudah dilipat menjadi 2 tadi kita beri garis putus. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, di sebagian yang sudah dibagi tadi kita beri arsiran atau kita beri warna. Ya, jadinya seperti itu. Nah, di situ
kita lipat lagi di langkah yang kelima. Setelah menjadi 2 bagian, bisa kita lipat lagi menjadi 4 bagian. Nah, seperti itu kita tekuk menjadi 2. Langkah yang keenam, kita lihat di tengah tekukan yang kedua bisa kita beri garis putus-putus. Nah, jadi di sini kita perhatikan di langkah yang keempat itu pecahannya menjadi pecahan 1/2, sedangkan di langkah pecahan yang keenam itu disebut dengan pecahan 2/4. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan senilai. 1/2 sama dengan 2/4. Kalian bisa mempraktekkan sendiri sesuai dengan langkah-langkah yang ada di layar ini ya. Bisa kalian sediakan atau siapkan selembar kertas, lalu diikuti sesuai dengan langkah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai jadi, dan kalian memahami, bisa membuat ini di buku tugasmu gitu ya. Nah, sekarang diperhatikan bilangan pecahan. Yang atas, yang A, itu disebut dengan pembilang. Yang B, yang bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, inilah cara menulis bilangan pecahan. Jangan sampai terbalik ya. Saya ulangi, yang A itu disebut dengan pembilang, yang B disebut dengan penyebut. Jadi A dan B merupakan bilangan bulat. Kalau 0 itu tidak disebut dengan bilangan bulat. Sekarang lembar kerja yang pertama. Nah, di sini tugas kalian silahkan menuliskan pecahan yang senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Nah, yang A itu 1 bangun datar dibagi menjadi berapa? Iya, betul, dibagi menjadi 9, sedangkan yang diberi warna ada 6. Jadi di sini disebut dengan pecahan 6/9. Sedangkan yang B itu bisa kita lihat dalam satu lingkaran dibagi menjadi 3 bagian, yang diberi warna hanya 1, satunya ditulis sebelah atas, bagiannya ada 3 ditulis sebelah bawah. Jadi yang B itu merupakan pecahan 1/3. Nah, sekarang coba ini, ayo mencoba. Yang pertama, tentukan 3 pecahan senilai yang senilai dengan pecahan berikut. Tadi di video tadi yang kita simak sudah diberi contoh cara menentukan pecahan senilai. Nah, yang A, 1/2. Kita bisa mencari kelipatannya atau bilangan yang sama untuk menentukan pecahan senilai. Jadi kalau yang atas kita kalikan 2, yang bawah juga dikalikan 2. Contohnya yang A, 1/2. Kita kalikan 2/2. Nah, jadi 1 kali 2 sama dengan 2, yang bawah 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 1/2 sama dengan pecahan senilai dengan 2/4. Nah, kita coba lagi yang C ya. Nanti yang B dan D bisa kalian cari pecahan senilainya sendiri ya. Sekarang yang C, di situ ada pecahan 1/5. Tadi yang A sudah kita kalikan 2, coba sekarang yang C kita kalikan 3. Nah, yang C 1 kali 3 sama dengan 3, yang bawahnya 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 1/5 senilai dengan pecahan 3/15. Kita lihat yang nomor 2. Perintahnya, sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Coba kita lihat yang A. 8/56. Di video tadi juga sudah diajarkan atau diberitahukan cara menentukan pecahan yang paling sederhana. Jadi kita bisa mencari faktornya atau membagikan. Jadi yang A 8/56. Kita coba bisa dibagikan 2, bisa dibagikan 4. Nah, coba sekarang langsung kita bagikan dengan 8 langsung ya. Kalau yang atas 8 dibagi 8 sama dengan 1. Yang bawah 56 dibagi dengan 8 sama dengan 7.
Jadi pecahan paling sederhana dari 8/15 sama dengan 1/7. Coba sekarang yang D, nanti yang B dan C bisa kalian kerjakan sendiri. Dicoba caranya bagaimana ya. Sekarang yang D, coba dilihat. Di situ pecahan 10/14. Bisa kita cari faktornya. Bisa dibagikan 2. Nah, coba kita bagikan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi pecahan paling sederhana dari 10/14 sama dengan 5/7. Gitu ya. Bisa dicoba nomor 1 tadi yang belum yang B dan D. Yang nomor 2 yang belum B dan C. Bisa diulang lagi video yang sudah ditayangkan tadi supaya kalian lebih memahami. Nah, kita tadi sudah belajar menentukan pecahan itu bagaimana, mencari pecahan senilai itu bagaimana, menentukan cara menyederhanakan pecahan itu bagaimana. Pasti kalian sudah paham kan? Nah, sekarang kita waktunya mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini bisa dikerjakan secara individu berdasarkan materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang materi pecahan senilai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin ya doanya ya. Ayo silahkan berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa untuk mempelajari pembelajaran selanjutnya supaya kalian lebih memahami untuk materi selanjutnya. Ya, alhamdulillah belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.